Okay, guys, thank you so much for having this video with me. Just like I promised you that I will share tools that you can use for one of your additional tools for having writing. So you know that in writing, and the first time you need to make an outline, and sometimes when you're making an outline, so you need to think the whole ideas of the writing as complete ideas. So that's why it's important for you to make such kinds of brainstorming in order to help you in gaining a good ideas of your essay. Okay, so this is one item, or this is one tools that actually can be used to help you in making your outline as a brainstorming. So this is an Xmind. Jadi ini Xmind yang bisa you download di Google ya. So just click xmind.com. Nanti you bakal ketemu okay, this one Xmind free ya. You bisa cari Xmind free and then you langsung download aja ke sini. Di sini tinggal you download ya. Nanti kalau udah you download, you install kayak biasa sesuai dengan kayak kalau install program biasa sampai akhirnya you bikin shortcut di desktop you ya. Nah, ini contoh shortcut yang udah ada. Nah, nanti kalau you udah punya Xmind ini, tinggal you klik aja ketika you mau bikin whole ideas of a paper or an essay ya. Oke, bentar kita coba buka. Oke, nah nanti ketika you udah ngebuka ini, nanti bakal dikasih beberapa contoh gambaran mind mapping yang bisa you pakai. Ya, ini ada new, ini ada library. Library ini adalah mind mapping yang orang-orang post karena dia online ya. Oke, ini mind mapping. Jadi kalau misalnya you ada mau pilih tema dan sejenisnya, tinggal pilih aja. Atau kalau misalnya ini you udah punya open file di sini, you udah punya file misalnya. Nah, ini beberapa file yang sudah mem punya. Tinggal diklik aja. Atau kalau you misalnya mau open recent. Open recent ini adalah file yang udah pernah you pakai. File yang udah pernah you pakai Xmind. Oke, anggap aja you belum pernah punya ya. So, we just create this one. You klik create. Nanti dia bakal langsung terdirect seperti ini. Ya, ini template awal yang ini template awal yang muncul, tapi you bisa cari ininya apa namanya? Topiknya, atau you bisa cari formatnya ya. Ini kalau misalnya you mau ganti shape-nya, structure-nya mau you ganti. Jadi misalnya structure-nya bentuk tulang ikan, fishbone. Kemudian you mau ganti shape-nya misalnya nggak mau you fill, you cuma mau border aja, ditambahin border, nggak mau fill gitu bisa juga. Fix width juga, ini tebal pendeknya ya. Ini untuk membantu you. Kemudian ini teksnya nanti bisa you ganti-ganti sendiri dan ini bentuk lainnya. Oke, ini untuk format ya. Ini untuk stylenya, ini untuk mapnya. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau mau you change theme, mau you ganti, tinggal klik aja. Ini ada beberapa tema warna yang bisa you pilih. Ya, ini akan membantu you sekali untuk misalnya gini, central topiknya apa, main topiknya apa gitu. Atau misalnya kita ganti bentuk kayak biasa dulu seperti ini. Oke ya, kemudian kita ganti misalnya nggak usah pakai background, theme-nya kita ganti theme biasa misalnya gitu. Oke, nah ini misalnya you udah punya topik ya. You udah punya topik, mau you tulis, misalnya you mau bahas, ini ada main map bentuknya, ini ada outliner-nya. Outliner itu ialah outline yang mau you tulis. Oke, misalnya central topiknya kita mau bahas tentang
students motivations and English learning achievement. Misalnya itu topik utama yang mau you bahas. Oke, itu judulnya ya. Oke, main topiknya misalnya di main topik pertama you mau bahas tentang concept of motivation. Oke, yang kedua main topiknya you mau bahas, setelah bahas tentang concept of definition, you mau bahas tentang motivation in English learning. Kemudian topik tiganya you mau bahas tentang learning achievement. Kemudian tinggal di entry aja. Topik 4-nya you mau bahas tentang relationship of motivation and English learning achievement, misalnya gitu ya. Oke, ini outline yang you bikin, nanti dia dalam bentuk mapnya jadi begini. Ya, ini main idenya, ini kemudian ini topiknya, ini main idea of each paragraph that you're going to develop. Oke, kemudian misalnya concept of motivation, di dalamnya you mau bahas beberapa hal, misalnya ini tinggal you geser aja. Nah, jadi dia begini. Concept of motivation, misalnya yang pertama you mau bahas tentang some definition of motivations from experts. Kemudian yang kedua, misalnya you mau bahas tentang karakteristik kinds of motivation misalnya ya. Oke, kemudian you udah punya ide nanti di kind of motivationsnya you bakal bahas misalnya tentang, ini masukin lagi aja, internal motivation atau intrinsic motivation ya. Intrinsic motivation. Kemudian, you punya extrinsic motivation. Extrinsic motivation. Ya. Jadi ini akan sangat membantu you dalam menentukan pointer-pointer apa yang bakal dibahas di dalam paper you. Jadi sudah punya satu kerangka utuh tentang tulisan you as a whole ya. Nanti dari pointer-pointer ini tinggal you cari supporting journals-nya atau supporting references-nya. Tinggal nanti you kembangkan berdasarkan itu. Misalnya motivations in learning English learning. Misalnya you bisa ambil di sini the nature of foreign language learning dan seterusnya ya, bisa ditambahkan. Nah, nanti you bisa ngelihat di mind map-nya bakal begini. Oke, ini mungkin oke ya. Nah, ini jadi kelihatan. You bakal bahas ini, ada 4 item yang mau you bahas, dan ini bagian-bagiannya. Mau you ganti juga bisa. Ini tadi formatnya, stylenya. Misalnya mau you ganti jadi bentuknya begini misalnya. Ya, misalnya mau you ganti bentuknya begitu juga bisa. Oke, change theme, Misalnya mau you ganti jadi bentuk begini. Nah, oke, dia jadinya begini. Ya, jadi sekalian you bisa mengembangkan sisi kreativitas you dan juga sisi ini deh ya.
sisi apa namanya seru, jadi bikin ide pokoknya juga nggak nggak membosankan. Nah, nanti misalnya you udah selesai, you mau save, itu di file save as aja, and then you misalnya mau save di mana? Misalnya di sini you bikin aja project X, misalnya Xmind ya. Oke, langsung you save aja. Artinya work you sudah tersave dan bisa you buka lagi nanti. Atau misalnya mau you import jadi PDF bisa. Jadi nanti you mau you export jadi PDF bisa. Ini jadi cek di file, ada beberapa bentuk ekspor yang bisa you pilih. Misalnya mau you ganti jadi PDF ya, nanti kemudian mau you print juga bisa. Jadi bentuk PDF, klik aja bentuk PDF tadi, yang mana yang mau dilihat, current map ya. Jadi yang kelihatan ini kemudian you export. Oke, tadi kita simpan di sana, ini bentuknya udah kelihatan berubah jadi bentuk PDF. And then let's save. Oke, dan sekarang coba kita lihat hasil save-nya ya. Oke, you udah punya dua save dalam dua bentuk file. Ini yang dalam bentuk Xmind workbook-nya. Jadi misalnya ini kita tutup. Ini kita tutup ya. Kemudian you buka ini, dia bakal kebuka lagi savingan you tadi. Sorry. Nah, oke. This one. Ya. Jadi kalau misalnya nanti mau you edit dan segala macamnya bisa. Atau you mau buka dalam bentuk PDF, mau you share sama kawan you dalam bentuk hard copy, bisa juga. Nah, bentuknya begini. Nanti tinggal di print out aja, ya. So this is one tools that you can use to help you in making an outline. So you will have a interesting way to develop your idea for your essay and for other thing too. Okay, I hope that will help you, and I need you to practice using these tools when working with your assignment in my class in Writing 3. Thank you so much and have a nice day.